Institut Manajemen Keuangan ingin memperkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Pratama dengan NIM 64231412, dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Sarmanda dengan NIM 64232720. Nama saya Muhammad Hasan Aiman Akhir dengan NIM 6431957. Perkenalkan, nama saya Arif Bakita dengan NIM 64236476. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Aiman Naif dengan NIM 6431957. Saya akan membahas tentang investasi dan investasi bodong. Tujuan investasi dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kondisi finansial individu atau organisasi. Beberapa tujuan umum dari investasi antara lain: 1. Meningkatkan kekayaan, mengembangkan nilai uang yang diinvestasikan agar memiliki hasil yang lebih besar di masa depan. 2. Menjaga nilai uang dari inflasi. Investasi dapat membantu melindungi daya beli terhadap inflasi yang dapat menggerus nilai uang seiring waktu. 3. Persiapan pensiun. Menyiapkan dana pensiun yang cukup agar dapat hidup nyaman setelah berhenti bekerja. 4. Tujuan keuangan jangka panjang seperti pendidikan anak, membeli rumah, atau tujuan finansial lainnya yang memerlukan dana besar dalam jangka waktu yang panjang. 5. Pendapatan pasif. Beberapa orang berinvestasi untuk memperoleh pendapatan pasif seperti melalui dividen atau bunga dari obligasi. 6. Diversifikasi risiko. Mendistribusikan investasi berbagai instrumen atau sektor untuk mengurangi risiko kerugian besar. Setiap individu atau organisasi biasanya memiliki prioritas yang berbeda dalam mencapai tujuan finansial mereka melalui investasi. Total kerugian akibat investasi bodong atau investasi ilegal di Indonesia cukup sulit untuk dipastikan secara tepat karena kasusnya seringkali tersebar dan jumlahnya berubah-ubah seiring dengan pengungkapan kasus-kasus baru. Namun, berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan berbagai lembaga lainnya, kerugian akibat investasi bodong di Indonesia sudah mencapai triliunan rupiah beberapa tahun terakhir. Contoh kasus yang menonjol adalah skema Ponzi atau investasi bodong yang melibatkan perusahaan fiktif atau skema yang tidak transparan. Kasus besar seperti investasi bodong dalam bentuk trading forex, kompetensi, atau penawaran dengan janji return yang sangat tinggi seringkali merugikan ribuan orang dengan kerugian yang sangat besar. Pada tahun 2021 misalnya, OJK menyebutkan bahwa sejak 2017 pajaknya sudah menangani lebih dari 400 kasus investasi bodong dengan total kerugian yang mencapai puluhan triliunan rupiah. Investasi bodong ini besarnya menarik korban dengan janji keuntungan yang tinggi dan minim risiko, sehingga banyak orang tergiur dan terjebak. Secara keseluruhan, angka kerugian total terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan maraknya modus-modus investasi bodong baru
Oleh karena itu penting untuk selalu melakukan riset dan berhati-hati sebelum terjun berinvestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sarmanda dengan NIM 64232720. Saya akan menjelaskan pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah tempat atau mekanisme yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana atau bisa dibilang emiten, perusahaan atau pemerintah, dengan pihak yang memiliki dana atau bisa dibilang investor. Di pasar modal, berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif diperdagangkan untuk mendanai kegiatan usaha dan investasi. Pasar modal memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal jangka panjang sementara investor dapat menanamkan dana dan mendapatkan keuntungan. Secara lebih sederhana, pasar modal adalah pasar untuk transaksi surat berharga yang dapat diperdagangkan seperti saham dan obligasi antara perusahaan yang mencari dana dan investor yang mencari peluang untuk berinvestasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan dari struktur pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa komponen utama yang membentuk strukturnya, yaitu yang pertama ada emiten. Emiten adalah perusahaan atau pihak lain yang menerbitkan surat berharga seperti saham atau obligasi untuk memperoleh pasar modal. Emiten bisa berupa perusahaan swasta, BUMN, atau bahkan pemerintah. Yang kedua ada investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modal atau dana dalam bentuk pembelian saham, obligasi, atau surat berharga lainnya di pasar modal dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investor bisa berupa individu atau perorangan, lembaga seperti dana pensiun, perusahaan investasi, atau bank. Yang ketiga ada bursa efek. Bursa efek adalah tempat terjadinya transaksi jual beli surat berharga, saham, obligasi, dan lain-lain di Indonesia. Bursa Efek Indonesia BEI adalah bursa efek yang menjadi tempat transaksi pasar modal. Di sini saham dan instrumen lainnya diperdagangkan antara penjual dan pembeli. Yang keempat ada perantara pedagang efek atau PPE. PPE adalah lembaga atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara untuk melakukan transaksi jual beli surat berharga di pasar modal. Mereka berfungsi untuk mempertemukan pembeli dan penjual dan memberikan layanan terkait investasi. Yang kelima ada lembaga penunjang pasar modal. Lembaga ini memberikan dukungan untuk kelancaran pasar modal, antara lain kustodion, institusi yang menyimpan dan menjaga surat berharga milik investor. Yang kedua ada rating agency, lembaga yang memberikan penilaian atas kualitas surat berharga seperti peringkat obligasi. Yang selanjutnya ada Biro Administrasi Efek atau BAE, lembaga yang mengelola administrasi, pemegang saham, dan pencatatan transaksi saham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Bakita dengan NIM 64231676. Saya ingin membahas berikut adalah beberapa tips cepat untuk mengecek apakah satu investasi termasuk ilegal atau bodong. 1. Terlalu menggiurkan janji, keuntungan tidak masuk akal. Ciri-ciri janji keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata pasar seperti profit 10% per bulan atau pengembalian 100% dalam waktu singkat. Pengecekan, jika tawaran investasi terdengar
terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kemungkinan besar itu dalam penipuan. Keuntungannya tinggi selalu tentang dengan risiko yang lebih besar atau bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali. 2. Tidak terdaftar di OJK atau lembaga resmi. Ciri-ciri investasi yang tidak memiliki izin atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK atau lembaga pengatur terkait lainnya. Pastikan perusahaan atau produk investasi tersebut di OJK atau lembaga resmi lainnya. Cek melalui situs resmi OJK atau menghubungi dengan memastikan legalisasinya. 3. Tidak ada informasinya yang jelas. Ciri-ciri kurangnya transparansi mengenai produk perusahaan atau risiko yang terkait. Biasanya mereka hanya memberikan sedikit informasi atau dokumen yang bisa diverifikasi. Pengecekan, minta informasi detail tentang perusahaan, produk, dan cara kerja investasi. Jika mereka menghindar atau tidak memberikan penjelasannya yang memadai, waspada ya. Keempat, struktur pembayaran skema Ponzi. Ciri-ciri investasi yang mengendalikan dana diri menggonta baruan untuk membayar keuangan anggota lama tanpa ada aktivitas investasi real yang jelas. Pengecekan jika keuntungan dibayar menggunakan uang dari investasi baru, bukan dari hasil investasi real, maka itu bisa jadi merupakan skema Ponzi atau piramida yang ilegal. 5. Tidak ada produk atau layanan nyata. Ciri-ciri investasi yang tidak memiliki produk atau layanan nyata yang dapat dijelaskan dengan jelas. Pengecekan, pastikan ada produk atau layanan yang jelas dan dapat diinvestasikan yang mendasari investasi tersebut, misalnya properti, saham, atau bisnis lainnya. 6. Tekanan untuk segera berinvestasi. Ciri-ciri penawaran investasi yang memberikan tekanan tinggi untuk segera bergabung atau berinvestasi dengan ancaman bahwa kesempatan itu hanya terbatas atau segera hilang. Pengecekan, investasi yang sah tidak akan memaksakan Anda untuk bertindak cepat. Jangan terburu-buru. Pastikan Anda memahami sepenuhnya sebelum berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips memilih investasi untuk pemula. Memulai investasi bisa jadi langkah yang membingungkan, terutama tuh bagi pemula. Berikut ada beberapa tips. 1. Tentukan tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini ada 3. Yang pertama itu jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga itu jangka panjang. Untuk jangka pendek, jika ingin membeli rumah atau mobil dalam waktu dekat, bisa milih instrumen investasi yang mudah dicairkan, seperti reksadana, deposito, atau pasar uang. Jangka menengahnya untuk tujuan seperti pendidikan anak atau dana pensiun, itu cocok pilih dengan reksadana campuran atau saham
bisa menjadi pilihan yang bagus. Tapi untuk jangka panjang, untuk memaksimalkan pertumbuhan dana dalam jangka waktu yang lama, saham atau properti bisa menjadi pilihan menarik. Yang kedua, pahami profil resiko. Yang resiko ini dibagi menjadi 3 ya. 1, resiko konservatif. Jika tidak suka resiko tinggi, pilih instrumen investasi dengan volatilitas rendah dengan deposito atau uang atau reksadana pasar uang. Yang kedua, moderat jika ingin sedikit mengambil resiko, reksadana campuran bisa menjadi pilihan. Dan yang ketiganya, agresif. Ini untuk resiko tinggi. Ya, kita bisa ngambil saham atau pilihan menarik ya, karena saham ini resikonya tinggi, tapi potensi keuntungannya pun akan menjadi lebih besar. Dan tips yang ketiga, memulai dengan modal kecil. Tidak perlu langsung investasi dengan jumlah yang besar. Mulai saja dengan jumlah yang nyaman, dengan keuangan kita tingkatkan secara bertahap dan rutin. Yang penting tuh konsisten dan rutin aja, jumlahnya kecil ya, dalam jangka panjang pun akan menjadi signifikan. Yang keempat itu diversifikasi portofolio, yang artinya jangan hanya berinvestasi pada satu jenis instrumen. Kita juga bisa berinvestasi dengan banyak jenis. Itu juga dapat mengurangi risiko. Seperti reksadana merupakan pilihan yang baik untuk memulai karena sudah terverifikasi oleh manajemen investasi. Yang kelima adalah pelajari dasar-dasarnya investasi. Ya, dasar-dasar investasi itu apa aja sih? Ya, seperti baca buku investasi tentang investasi, ikuti kursus-kursus tentang investasi, atau berkonsultasi dengan ahli-ahli dalam bidang investasi, atau bahkan ikut seminar investasi. Ya, intinya jangan ragu lah berkonsultasi dengan siapapun, dengan menggali-gali informasi. Dan yang keenam itu pilih platform investasi yang terpercaya. Sekarang ini sudah banyak banget platform-platform investasi lah ya kan, bisa kita temui banyak banget platform-platform. Nah, yang terpenting itu dalam memilih platform adalah pilih yang terdaftar dan yang sudah diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Perhatikan biaya juga dan bandingkan dari satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Mana biaya yang paling worth it menurut keuangan kita atau budget kita lah. Dan di ini juga ada jenis investasi yang cocok ya kan bagi pemula, yang seperti reksadana, karena reksadana itu mudah, fleksibel dan terdiversifikasi. Cocok juga udah pemula ya kan, sebagai berbagai profil resiko ya. Saham juga, tapi saham potensi keuntungannya tinggi juga, tapi resikonya juga tinggi. Cocok untuk investor dengan jangka panjang dan toleransi resiko yang tinggi. Deposito aman dan mudah dicairkan, cocok untuk tujuan jangka pendek. Sedangkan emas sebagai aset lindung nilai inflasi. Nah, tips tambahannya ya, jangan tergiur iming-iming keuntungan cepat, karena investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat biasanya resikonya pun tinggi. Intinya sabar dan disiplin dalam investasi aja, karena investasi adalah jangka panjang. Jangan mudah panik kalau nilai investasi kita turun, karena investasi itu bersifat jangka panjang. Ya, terus belajar dan perbarui tentang pengetahuan investasi lah, mencari lebih banyak lagi informasi-informasi tentang investasi, karena investasi sifatnya personal kan, pilihan dan sesuai dengan kondisi dan tujuan keuangan kita juga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.